warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fitriani dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini semester 2A. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu buah kisah, yakni yang berjudul Kisah Nabi Ilyas dan Azab untuk kaum Bani Israel. Kisah ini berujuk dari sebuah ayat dari Al-Quran, yakni Quran Surat Al-An'am ayat 85, yang artinya Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Nah, dari situ disebutkan bahwa Nabi Ilyas termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Saya akan sedikit menceritakan kisah dari Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah putra dari Yasin bin Finhas dan salah satu keturunan dari Nabi Harun. Beliau diutus oleh Allah untuk menjadi nabi dan menjadi pembimbing bagi kaum Yardan. Beliau juga mendapat amanat dari Allah untuk mengajak kaum Bani Israel kembali ke ajaran Allah. Ketika itu, kaum Bani Israel terkenal akan kebiasaannya yang menyembah berhala, itu yang bernama Baal. Nabi Ilyas memulai misinya dengan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Namun, ketika Nabi Ilyas melihat kenyataan bahwa kaumnya itu sedang menyembah berhala, yaitu yang bernama Baal, Nabi Ilyas pun berkata, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal? Dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu terdahulu?" Mendengar ajakan Nabi Ilyas, kaum Bani Israel pun marah dan berkata, "Hei Ilyas, berani sekali kamu meminta kaum kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Kami melakukan hal itu karena bapak-bapak terdahulu kami melakukan hal yang sama," seru kaum Bani Israel kepada Nabi Ilyas. Nah, sementara itu, kaum Bani Israel bersekongkol untuk menyingkirkan Nabi Ilyas dari situ. Mereka mengejar dan mengusir Nabi Ilyas. Dengan terpaksa, Nabi Ilyas pun berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya karena untuk menyingkirkan tanda jejaknya agar terhindar dari kejahatan kaum Bani Israel. Nah, dalam pelariannya tersebut, Nabi Ilyas sampailah di sebuah rumah yang dihuni oleh satu keluarga yang amat baik hati. Keluarga tersebut menerima Nabi Ilyas tanpa pamrih. Nah, pada saat itu, salah satu keluarga dari mereka ada yang sedang menderita sakit, yaitu orang tersebut adalah Nabi Ilyasa yang beberapa tahun akan datang diutus oleh Allah menjadi nabi dan menemani dakwahnya Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas diusir oleh kaum Bani Israel, kaum Bani Israel pun mengalami kekeringan selama 3 tahun. Mereka menderita karena kelaparan dan kematian pun sudah menjadi pemandangan sehari-hari bagi mereka. Mereka kekurangan air, hidup mereka kesusahan, dan juga di samping itu banyak sekali pohon-pohon dan juga hewan ternak yang akhirnya mati. Kekeringan itu pun terus berlanjut dan tidak ada tanda-tanda kapan kekeringan itu akan berakhir. Akhirnya, beberapa tokoh yang ada di situ pun berkumpul untuk bermusyawarah. Nah, setelah musyawarah itu berakhir, mereka pun mengambil kesimpulan, yaitu mereka harus mencari Nabi Ilyas dan mereka harus bertobat kepada Allah. Untuk apa? Yaitu dengan harapan mereka bisa memohon kepada Nabi Ilyas untuk berdoa kepada Allah agar mereka tidak diazab lagi oleh Allah. Nah, seketika itu kaum Bani Israel pun berbondong-bondong mencari Nabi Ilyas. Setelah melakukan pencarian yang cukup lama, akhirnya mereka pun bertemu dengan Nabi Ilyas yang ditemani oleh Nabi Ilyasa. Mereka pun memohon kepada Nabi Ilyas untuk membantu mereka keluar dari permasalahan yang mereka alami sekarang. Nah, dan kemudian mereka pun berjanji kepada Nabi Ilyas, yaitu apa? Berjanji akan beriman kepada Allah dan menaati semua perintahnya. Melihat penderitaan kaum Bani Israel, Nabi Ilyas pun luluh karena tidak tega melihat penderitaan mereka. Kemudian Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah agar diberikan rahmat mereka, yaitu menurunkan hujan. Tidak lama kemudian,
Allah pun menurunkan hujan di kota mereka. Tanaman-tanaman mulai tumbuh, orang-orang dan hewan-hewan di situ sudah bisa memakai air sesuai kebutuhan mereka. Akhirnya kaum Bani Israel pun kembali hidup sejahtera dan makmur. Namun beberapa tahun kemudian kaum Bani Israel pun kembali kepada kebiasaan lamanya dan mengingkari semua janji-janjinya, yaitu kembali menyembah berhala dan menggunakan harta bendanya untuk berbuat maksiat. Akhirnya Nabi Ilyas pun berdoa kembali kepada Allah, yaitu meminta agar kaum Bani Israel diberikan azabnya kembali. Tak lama kemudian kaum Bani Israel pun tertimpa azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pembelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini yaitu kita harus mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, apapun itu bentuknya. Jadi jangan sesekali kita melupakannya saat kita kaya raya atau saat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Karena sejatinya Allah itu menyukai orang-orang yang sabar. Seperti halnya siapa? Seperti halnya Nabi Ilyas. Nabi Ilyas yang sabar menghadapi warganya. Itu saat meluruskan warganya waktu menyembah berhala, dan juga sabar saat Nabi Ilyas ditimpa begitu banyak cobaan. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.